Masih saudara di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini berkaitan dengan pemerintah atau presiden yang menggabungkan dua kementerian. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Dikti menjadi satu kementerian di bawah Kemendikbud. Nanti namanya kita tunggu. Kemudian ada akan memunculkan Kementerian Investasi. Sudah diketuk di rapat paripurna DPR bahwa ini akan disetujui begitu. Masih ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden, dan juga Adi Praitno, analis politik yang juga seorang akademisi, karena banyak ulasannya kali ini juga menyuarakan suara dari kampus begitu atau universitas. Terima kasih untuk risetnya. Bang Ali, saya jadi membaca begini mengenai penjelasannya Mas Adi tadi. Kita nggak bisa melihat satu persatu yang disetujui oleh DPR, begitu, usulan dari pemerintah. Kemenristek digabung ke Kemendikbud, kemudian muncul satu kementerian lagi, Kementerian Investasi. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan langkah begitu dalam papan caturnya. Mengorbankan satu kementerian digabung untuk memunculkan satu kementerian. Investasi ini jadi pandangan beberapa tahun ke depan bagi Presiden sampai 2024, kira-kira begitu. Itu mungkin Bang Ali ya, nggak apa-apa juga kalau begitu dan tinggal kemudian dijelaskan langkah-langkahnya memang menuju ke sana. Bang Ali, benar begitu? Jadi begini, Mas Bayu, ini mesti juga saya harus jelaskan dengan harapan agar mudah-mudahan publik juga mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan beberapa keterangan yang tadi disampaikan oleh Mas Adi ya. Ya. Saya mau bilang bahwa ada konsekuensi yang memang harus dilakukan kalau perintah undang-undang yang tadi saya kemukakan itu undang-undang sistem pendidikan nasional. Di kementerian lembaga itu kan kemarin itu kan juga ada terjadi perubahan pagu anggaran dan usulan. Jangan lupa bahwa di Menristek dalam hal anggaran itu ada memang dana abadi. Yang ada di kementerian itu. Makanya kemarin juga itu kan ada pagu anggaran, perubahan pagu anggarannya dari 3 triliun, kemudian tambahan 2,789 triliun, kemudian ada tambahan 3 triliun menjadi 5 triliun. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa konsekuensi dari undang-undang. Jadi gini, memang melihat satu masalah bangsa, masalah kepentingan nasional itu tidak bisa kita menggunakan satu pola kemudian yang menyebutkan terkait dengan bagaimana kata yang paling tepat mungkin barangkali Mas Adi maksudnya itu saling menganaktirikan antara satu kementerian lembaga dengan kementerian yang lain. Tidak. Dalam posisi inilah saya harus menegaskan bahwa dari seluruh tugas yang harus dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, itu kan kita tahu ada yang kemarin juga disebutkan awal tadi juga saya bilang dalam surat Bapak Presiden itu kan ada inovasi yang dilakukan. Yang tugas-tugas itu adalah sebagian besar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi proses penggabungan ini juga bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Tidak mungkin ada yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden itu tiba masa, tiba akal, tidak mungkin. Tetapi tentu dalam hal penggabungan ini kan satu langkah dan kerja serta penelitian yang cukup lama, kemudian melakukan beberapa evaluasi. Karena keputusan yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu bukan untuk saja kepentingan Jakarta, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, termasuk teman-teman ada di provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Dalam posisi inilah, saya pikir kalau ada Bang Ramson ya dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beliau akan memastikan apa yang saya kemukakan. Yang ini sudah dari dijelaskan dan Presiden usulan kepada DPR yang belum terungkap saja begitu ya. Oke. Bang Ramson Bang Ramson masih belum tersambung, Bang Ali. Tapi menyambung sedikit, bagaimana dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan riset dan teknologi ini tidak akan dilupakan kan? Titipan dari Mas Adi tadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, LAPAN, LIPI. Sekarang mereka kan jadi agak kebingungan nih. Sebetulnya langkahnya sudah ada, jadi dalam waktu dekat ini semua akan jelas begitu, Bang Ali? Iya, karena itulah Mas Bayu, makanya ada BRIN kan, Badan Riset Inovasi Nasional itu. Kenapa begitu? Karena mau dan tidak mau kan riset itu ada dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, Mas Bayu.
Ya, Sehingga menjadi ketentuan dan kewajiban. Perintah undang-undang loh itu. Itu perintah undang-undang. Makanya oke. tadi saya mengemukakan situasi hari ini memberikan perintah, kemudian membutuhkan seorang pemimpin, seorang presiden yang brilian, kemudian berani mengambil keputusan-keputusan penting di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena berkali-kali kan Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak mungkin kita hanya membiarkan situasi ini begitu, kemudian vakum dan kita bingung. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam menjawab tantangan yang sedang Ya, dihadapi oleh bangsa ini. kita tunggu itu. Satu lagi titipan dari Mas Adi nih, saya sarikan begitu. Oke. Kemendikbud, Ristek Dikti nanti, dan juga ada Kementerian Investasi. Perhatian Pak Jokowi dalam 2,5 tahun ke depan akan terhadap dua-duanya, dan atau hanya akan fokus pada Kementerian Investasi. Ya, susah. Tidak bisa juga kita memetakan kalau makan Bapak mati, kalau tidak makan Ibu mati. Tidak bisa. Ya, Tidak bisa juga kita memetakan masalah seperti begitu. Kenapa? Karena situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, kemudian beban-beban yang harus disegera diberikan pelayanan utuh kepada kepentingan bangsa dan negara. Baik itu, negara ini harus juga punya investasi yang besar dan kuat. Kemudian yang kedua, negara ini juga berdasarkan perintah undang-undang harus siap terhadap segala yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, riset, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang didahulukan, kemudian yang lain diabaikan. Itu kompleksitas yang dihadapi dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. oke. Bapak Presiden ini kan tidak tanggung-tanggung kalau mau mengambil satu keputusan untuk kepentingan pelayanan kepada bangsa dan negara. Bismillah, beliau tidak ragu dan melakukan itu. Ya, Mas Adi, yakin dan cukup puas dengan jawaban dari Bang Ali pagi hari ini? Ya kalau Bang Ali yang bicara sudah selesai ini urusan negara. Masya Allah. Jadi kita tinggal tunggu Mas Bayu. Satu, ketika dua kementerian ini digabungkan tentu akan menambah beban kinerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan ditambah Ristek. Ya, Dan betul. saya garis bawahi Mas Adi, kita pernah bergabung, itu loh rasa kenapa digabung lagi ya, gitu kira-kira. Dan apakah ada sesuatu yang baru nanti kalau digabung karena pernah punya pengalaman kurang baik begitu. Kalau tim sepak bola udah pernah nih pakai striker yang ini nggak begitu bagus begitu, kemudian udah dipinjamkan, sekarang dikembalikan lagi ditaruh di posisi yang sama kira-kira, atau ada sesuatu yang baru. Itu sih harapan saya juga, Mas Adi. Ya, kalau kita tangkap semangatnya, kenapa ada penggabungan ini ya karena memang riset dan pendidikan itu adalah senyawa yang tidak bisa dipisahkan. Oke, satu sisi. Tapi sekali lagi, Oke. iya. Tapi sekali lagi Mas Bayu, ketika ini dikawinkan dua nomenklatur yang sama-sama penting, maka tentu butuh menteri yang kemudian bisa men-trigger dua-duanya. Saya Yang langsung tidak ke situ. hanya- Itu memang pertanyaan Iya. saya berikutnya. Siapa yang akan memimpin nih? Mas Nadiem atau Pak Bambang? Nah itu pertanyaan banyak orang. Kalau bisa dibelah ya bisa dibelah. Cuman kan problemnya satu kursi menteri ini cuma satu, nggak bisa dibagi satu. dua. Oke. Tapi kalau melihat dari portofolio menteri pendidikan dan kemudian riset dulu yang digabungkan, itu adalah nama-nama besar. Minimal rata-rata mereka itu adalah guru besar dan profesor. Pertama ya, mereka ngerti betul tentang dunia pendidikan, punya wibawa dan aura intelektual. Itu yang kemudian ingin dilihat setelah dua kementerian ini digabungkan. Ini dengan bukan ingin menafikan apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem, tapi secara umum di tengah pandemi semacam ini, banyak orang yang komplain terhadap kinerja Kementerian Pendidikan yang nggak perform, kurang on fire. Maka kemudian orang berpikir jangan-jangan ketika digabungkan dua kementerian ini akan muncul nama Menteri Bayu yang dianggap sebagai jalan panjang untuk melakukan reshuffle. Itu yang satu ya. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan penting yang tidak kalah substansinya, bagaimana dengan lembaga-lembaga lain, lembaga riset yang non pemerintahan? LIPI mau dikemanakan, LAPAN mau dikemanakan, BPPT mau dikemanakan, digabungkan apakah dengan BRIN atau tidak? Apalagi misalnya dalam sejumlah koran nasional tertentu disebutkan BRIN ini juga dalam tanda kutip ada intervensi politiknya, karena ada orang yang kemudian membidik karena faktor-faktor lain gitu, bukan karena faktor profesionalisme dan semacamnya. Apalagi dikaitkan dengan sejumlah undang-undang yang belakangan sempat ditolak ramai gitu, BPIP lah apa dan semacamnya. Ini hal-hal politis yang mesti di-clearkan. Jangan sampai satu ya soal
riset dan inovasi ini harus dijauhkan sama sekali dari unsur politik. Karena ini wilayah profesional di mana core, concern, perhatian kita memang harus diberikan 100% di sana. Oke. Bukan menjadi satu hal yang kemudian dijadikan mainan baru. Yang paling penting lainnya adalah jangan sampai ada kesan bahwa riset dan inovasi itu nggak penting. Karena ini dibubarkan loh Mas Bayu. Ya. Bukan hanya dipisah perannya. Kalau dulu kan dipisah, sebagian ada di Kementerian Pendidikan, sebagian di Ristek. Ini sudah dihilangkan Kementerian Riset dan Inovasi. Yang saya kalau melihat dalam banyak negara, justru riset dan inovasi itu adalah tulang punggung dari sebuah kemajuan dan peradaban. Negara-negara maju itu kan menggunakan riset sebagai tolak ukur utama untuk melakukan satu inovasi di bidang teknologi, di bidang kesehatan gitu ya, pertanian dan lain-lain. Ini malah dihilangkan. Kan itu yang mesti dijawab sebenarnya. Soal betapa pentingnya riset dan inovasi di negara ini. Ini yang akan kita tunggu. Bang Ali, jadi reshuffle ini kapan akan segera diumumkan? Kan tetap kita menyebutnya dari reshuffle. Akan ada pengumuman menteri baru, siapa menteri investasi yang memimpin Kementerian Investasi dan siapa yang memimpin Kemendikbud yang sudah digabung dengan Kemenristek-Dikti. Kita menyebutnya pagi hari ini sebagai sebuah komentar saja atau analisa saja ya antara Nadiem Makarim atau Bambang Brojonegoro, kira-kira begitu. Ini akan segera diumumkan. Karena kalau Presiden sudah memutuskan, kata Bang Ali, ini nggak akan lama, memang udah disusun sedemikian rupa. Berarti kita tinggal tunggu sebentar lagi kan, Bang Ali? Insya Allah. Jangan ragu itu dan semua yang dilakukan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah sesuatu yang tidak pernah tergantung kepada siapapun dalam beliau mengambil keputusan. Keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jati dirinya dalam mengambil satu keputusan. Yang paling terpenting yang mungkin juga saya harus kemukakan bahwa tentu ini adalah kompetensi Bapak Presiden. Kita semua tidak punya kewenangan sama sekali, tapi negara dan undang-undang dasar memberikan kewenangan penuh hak prerogatif itu kepada Bapak Presiden. Karena itu saya juga yakin dan tentu atas nama teman-teman semua ya, kami juga tentu dari kantor staf Presiden dan pemerintah membutuhkan dukungan dan doa dari masyarakat agar langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini benar-benar dari masa-masa yang akan datang ini akan memberikan jawaban yang tepat dan sekaligus memenuhi keinginan kepentingan kampus, kemudian penelitian, investasi, dan lain-lain sebagainya untuk bangsa dan negeri ini. Oke, sedikit saja saya penasaran, Mas Adi sebagai penutup, tapi kalau isu reshuffle kita tidak menyebut nama-nama yang mungkin sudah beredar dan diketahui oleh analis seperti Adi Prayitno, kurang ini ya, sayur tanpa garam pagi hari ini. Nama-nama, kalau di Kemendikbud kita bisa menyebut antara dua nama tadi, Pak Bambang atau Pak Nadiem. Kalau Kementerian Investasi, siapa yang menurut Mas Adi muncul nama-namanya? Kepala BKPM sekarang, Pak Bahlil? Iya kan orang pikirannya sederhana. Ketika ada Menteri Investasi baru, maka kemudian orang melihat nggak usah jauh-jauh gitu ya. BKPM cukup bertransformasi. Satu, ini adalah orang lama, ngerti betul dengan ritme dan chemistry dengan Presiden. Jadi nggak perlu lagi butuh waktu untuk mencocokkan bagaimana memahami filosofi kerjanya Pak Jokowi. Kan orang menganggap ini automatically pindah tempat aja Mas Bayu. Ya. Dulu sebagai lembaga yang setara dengan kementerian sudah diformalkan. Sekarang diberdayakan saja menjadi kementerian begitu ya? Betul, ataupun secara sederhana misalnya kan ada menteri tertentu di kementerian Pak Jokowi itu yang memang selalu ngomong investasi, dan investasi. Bisa saja itu orangnya yang saat ini juga menempati posisi kementerian. Tapi yang jelas soal menteri investasi ini adalah orang yang satu punya networking, paham betul dengan suasana batin keekonomian kita. Karena kalau kita melihat secara umum Mas Bayu, bahwa di periode kedua ini Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy di bidang ekonomi. Kalau pertama itu adalah infrastruktur, disebut sebagai Bapak Pembangunan, maka kedua disebut sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi. Itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Maka kemudian ketika ada peleburan, ada perampingan departemen dan kementerian, itu adalah hal upaya bagaimana di bidang ekonomi itu menjadi sesuatu yang prioritas ketimbang hal-hal lainnya. Tentu dengan tidak menafikan ya. Tapi yang jelas ketika melihat bangunan politik keinginan pemerintah, yang diingin dicapai ke depan itu adalah sektor pekerjaan, ekonomi, investasi, dan pembangunan di bidang yang lainnya. Terutama tentang bagaimana Indonesia ini segera keluar dari jurang dalam tanda kutip
persoalan-persoalan yang dihadapi selama pandemi, terutama di bidang ekonomi. Itu saja sebenarnya, Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Adi Praetno. Kita tangkap semua analisa Anda sebagai bagian kita menambah wawasan dari apa yang dilakukan Presiden dalam hal ini atau pemerintah, menggabungkan 2 kementerian dan ada 1 muncul nanti sebentar lagi, Kementerian Investasi. 2 nama nggak muncul sih, Ali Mohtar Ngabalin dan Adi Prayitno sejauh yang saya tahu. Jadi saya bersyukur saya masih bisa mengundang Anda pagi hari untuk ngobrol lagi mengenai apa yang terjadi di dalam politik nasional. Saya terima kasih untuk pagi hari ini sudah berbincang bersama kami. Selamat puasa Mas Adi. Selamat Ya. berpuasa. Oh ya, mohon maaf lahir batin. Kita besok insya Allah sudah masuk Ramadan. Mohon maaf lahir batin dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.